Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu rencana kerja dan anggaran. Menu rencana kerja dan anggaran adalah menu untuk membuat rincian belanja madrasah selama 1 tahun anggaran. Nah, ini cukup penting ya Bapak Ibu, karena inti dari RKM adalah di sini, yaitu di rencana ini. Mulai dari rencana pendapatan sampai menjadi rencana pengeluaran. Nah, di dalam proses ini ada proses koordinasi antara staf madrasah dan kepala madrasah, apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh staf madrasah dan apa saja yang harus dikerjakan oleh kepala madrasah. Nah, penjelasan lebih rinci dan teknis bagaimana cara mengisi rencana kerja dan anggaran madrasah ini baik oleh staf madrasah maupun oleh kepala madrasah, berikut penjelasannya. Tahapan menyusun rencana kerja anggaran adalah kepala madrasah menyusun rencana kegiatan, subkegiatan, target output dan waktu pelaksanaan kegiatan. Tahap penyusunan tersebut diawali dengan login oleh kepala madrasah, klik submenu rencana kerja dan anggaran. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada bagian atas terdapat total pendapatan madrasah sesuai dengan data dari rencana pendapatan madrasah. Untuk melihat rincian sumber dana pendapatan, Anda dapat mengklik di kolom total pendapatan. Di bawah kolom total pendapatan, terdapat kolom informasi terkait batas waktu pengisian IRKAM untuk madrasah. Selain itu, terdapat fitur menu tambah untuk yang Anda dapat gunakan menambahkan rencana kerja dan anggaran madrasah. Klik menu tambah, maka akan muncul tampilan berupa kolom yang harus Anda isi, yakni standar pendidikan, kegiatan, subkegiatan, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, indikator output yang terdiri dari output, target, dan satuan, serta indikator hasil yang terdiri dari hasil, target, dan satuan. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Setelah tersimpan, Anda dapat melihat data pada tampilan rencana kerja dan anggaran. Tersedia menu aksi di bagian kanan list rencana kerja dan anggaran untuk melihat detail, mengubah, dan menghapus ataupun merincikan rencana kerja dan anggaran. Submenu rincian dapat diisi oleh bendahara madrasah. Tahapan selanjutnya, staf madrasah membuat rincian biaya atas rencana kegiatan dan subkegiatan yang telah dibuat oleh kepala madrasah. Tahapannya adalah bendahara atau staf madrasah yang memiliki akses ke aplikasi RKAM terlebih dahulu harus login. Submenu rincian dapat Anda akses dengan mengklik tanda lonceng di sudut kanan atas sebagai notifikasi, ataupun dengan mengakses submenu rencana kerja dan anggaran yang terdapat pada kolom di kiri tampilan layar. Setelah masuk ke tampilan rencana kerja dan anggaran, Anda dapat mengakses menu aksi pada sisi kanan list rencana kerja dan anggaran madrasah. Klik menu aksi dan klik submenu rincian. Kemudian akan muncul tampilan rincian kegiatan. Pada bagian atas terdapat informasi mengenai informasi kegiatan tersebut. Pada tampilan rincian kegiatan, bendahara ataupun staf madrasah dapat memasukkan rincian komponen biaya kegiatan. Untuk memasukkan dan menambahkan rincian komponen biaya, Anda dapat mengklik menu tambah. Kemudian akan muncul tampilan sebagai kolom yang harus diisi, seperti pendapatan, akun belanja, dan komponen biaya. Anda dapat mengisi komponen biaya lebih dari satu dengan mengklik simbol tambah pada kolom komponen biaya dan mengklik tanda hapus untuk menghapus komponen biaya. Klik tanda pencarian pada kolom komponen biaya
maka akan muncul daftar komponen biaya sebagai berikut. Kemudian, cari kategori yang Anda inginkan, lalu gunakan menu pilih harga untuk memasukkan harga satuan. Terdapat 3 pilihan harga yang ditetapkan Kemenak. Madrasah juga dapat memasukkan harga satuan berbeda pada submenu tentukan harga. Kolom kategori komponen biaya dan jenis belanja maupun kolom cari akan mempermudah proses filterisasi kategori komponen biaya yang Anda inginkan. Pun kolom cari akan mempermudah proses filterisasi kategori komponen biaya yang Anda inginkan. Anda juga dapat mengisi kolom pajak apabila ada pajak yang harus dibayarkan saat pembelian. Terdapat juga kolom koefisien perkalian yang dapat Anda isi dengan berapa jumlah barang yang Anda anggarkan. Pada kolom anggaran kas belanja, Anda dapat mengisi berapa jumlah barang yang dianggarkan setiap bulannya. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Namun jika Anda ingin menambahkan komponen biaya lainnya, Anda dapat mengklik menu simpan dan tambah. Setelah mengklik menu simpan, Anda akan kembali ke tampilan rincian kegiatan. Terdapat keterangan status menunggu pada data yang Anda masukkan. Hal ini masih menunggu data disetujui oleh kepala madrasah. Terdapat juga menu aksi pada sudut kanan data untuk Anda melihat, mengubah, ataupun menghapus data. Anda dapat menggunakan menu log untuk melihat histori aktivitas yang dilakukan oleh user. Klik menu kembali untuk Anda kembali pada tampilan rincian kegiatan. Setelah bendahara madrasah memasukkan rincian kegiatan, kepala madrasah mengecek dan menyetujui rincian biaya tersebut dengan cara login kembali menggunakan akun kepala madrasah. Klik simbol lonceng di sudut kanan atas, kemudian klik informasi pada menu bertanda lonceng tersebut. Maka Anda akan masuk pada tampilan rencana kerja dan anggaran. Pilih menu aksi di ujung kanan. Klik menu aksi dan klik menu rincian. Klik menu tolak jika Anda menolak rincian kegiatan, dan klik menu setuju jika rincian kegiatan disetujui. Nah Bapak Ibu, demikian penjelasan tentang fungsi dan cara menggunakan menu rencana, baik rencana pendapatan maupun rencana kerja dan anggaran. Nah, selanjutnya untuk lebih Bapak Ibu memahami tentang menu rencana ini, kita coba latihan. Bapak Ibu berperan sebagai kepala madrasah dan staf madrasah diminta untuk membuat rencana pendapatan, rencana kerja mulai dari mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sampai membuat rincian kegiatannya hingga dia menjadi RKM yang lengkap untuk satu madrasah. Bapak Ibu silahkan berbagi peran. Yang satu berperan sebagai kepala madrasah, kemudian yang lain berperan sebagai staf dan bendahara madrasah. Lakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, login dengan fungsinya masing-masing. Silahkan, waktunya 20 menit.